Baik ya, sebelum kita mulai pembelajaran, ya ada baiknya kita doa dulu. Kita doa Pak Guru pimpin ya. Ya. Kita berdoa dimulai ya. Oke, berdoa selesai ya. Pagi hari ini Pak Guru pingin tanya gimana kalian ini pagi hari ini. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Alhamdulillah sehat Pak Guru. Alhamdulillah sehat Pak Guru. Ya. Sebenarnya Pak Guru pingin lihat wajah kalian tapi ya begitu lagi. Ya, mungkin pakai data kalian kurang bagus ya atau gimana? Ya. Sabar ya, Pak Guru buka. Pak Guru punya webcam ya. Oke. Oke ya, sabar ya. Oke, sudah 25 siswa ya. Yang lain kemana nih? Coba Pak Guru lihat dulu di WA. Yang kelas A sudah disampaikan sama teman-temannya? Yang kelas A? Ada yang kelas A bisa feedback Pak Guru sudah. Oke, yang kelas B sudah sampaikan sudah. B. Yang kelas C sudah juga. Oke. Ketua kelas A siapa ya? Ya Pak Guru. Cek. Ketua kelas A 11A. Yang kemarin aja dari kelas 10. Eva. Seva Pak Guru. Eva. Apa? Seva. Oke, lanjut yang kelas B. Yang kelas B siapa? Fikram Pak Guru. Oh, Fikram. Yang kelas C siapa? Kelas C siapa? Belum ada. Yang kelas C belum ada. Dari yang kelas 1? Kelas 10? Belum ada juga. Belum ada semua ya. Oke, tidak masalah. Yang penting Pak Guru udah tahu ya. Pagi hari ini ya. Nanti Pak Guru lihat wajah kalian di mana ini. Lihat di foto saja Kak. Oke, pagi hari ini kita akan mulai pelajaran kita ya. Ada yang tahu pelajaran kita pelajaran apa? Animasi Pak Guru. Dua dimensi dan tiga dimensi. Animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. dimensi. Ya, oke ya. Oke, sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru mau tanya lagi ya. Gimana? Sudah makan? Sudah sarapan pagi? Sudah Pak Guru. Oke ya, yang belum sarapan pagi mungkin sambil dengar materi yang Pak Guru sampaikan boleh sambil makan ya. Kenapa? Karena kan kalian tidak terlihat ya. Kamera kalian kan mati ya. Oke, nggak masalah ya. Tapi harapan Pak Guru kalian bisa menyimak dengan baik ya. Oke, pagi hari ini kita akan masuk dalam materi saja langsung ya. Jadi tidak langsung perkenalan karena memang nanti lama dan kalian udah tahu pasti nama Pak Guru ya. Dan kita sering ketemu di sekolah ya. Oke. Oh, di lab ya. Oke, pagi hari ini kita materinya prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. 2D. 2 dimensi. Iya, 2 dimensi ya. Prinsip animasi dasar animasi 2 dimensi. Oke, sebelum Pak Guru mulai ya. Jadi mungkin dalam benak kalian kira-kira pelajaran ini seperti apa? Ada yang bisa menyampaikan sama Pak Guru? Ada yang bisa menyampaikan dalam benak kalian
pembelajaran pembuatan animasi 2 dimensi ini seperti apa nantinya? Atau harapan kalian atau ekspektasi kalian seperti apa? Coba. Halo, wah ini ketawa aja nih, diminta feedback jawaban. Oke, kalau memang masih belum bisa menjawab, mungkin nanti itu jadi ya soal ya. Oke, Pak Guru lanjut saja. Bapak lagi mengajar. Oke, lanjut. Jadi pada pembelajaran prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi ini, ya. Aduh maaf ya, ada Pak Guru main ini, ya. Yang akan kita pelajari ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama adalah pengertian animasi. Lalu yang kedua jenis-jenis animasi. Yang ketiga konsep dasar pembuatan animasi. Ya, ini akan kita bahas. Tapi untuk saat ini kita akan bahas dulu 2 skop ya, pengertian animasi dan jenis animasi, jenis-jenis animasi. Ya. Nah, mungkin ada yang bisa memberikan Pak Guru feedback ya, atau menjawab. Ada yang tahu nggak apa itu pengertian animasi? Ada yang bisa? Saya Pak Guru. Oke, siapa? Pengertian apa Pak Guru? Pengertian animasi menurut kalian. Menurut siapa nih? Saya Pak Guru. Reski kah? Iya Pak Guru. Oke, Resika gimana menurut Resika? Saya Pak Guru. Animasi adalah film yang merupakan hasil dari pengolahan gambar tangan sehingga menjadi gambar yang bergerak. Oke, itu dari Reskika. Ada lagi yang lain? Apa yang dimaksud dengan animasi? Saya Pak Guru. Siapa? Saya Pak Guru. Divka? Saya Pak Guru. Siapa? Usama? Usama Pak Guru. Usama, oke. Usama, gimana Usama? Gambar atau objek yang kita gerakan secara sendiri sehingga menghasilkan suatu gerakan. Oh, gambar atau objek yang kita gerakan sehingga menghasilkan suatu gerakan. Oke, jadi ada gambar atau objek yang kita gerakan ya. Oke. Lanjut lagi. Ada lagi yang punya pendapat lain tentang animasi? Pak Guru, saya Pak Guru. Oke, La Ikram, silakan. Gambar bergerak yang berasal dari kumpulan berbagai benda yang diatur secara khusus sehingga bergerak sesuai dengan jalan yang telah ditentukan pada setiap hitungan waktu, Pak Guru. Oke, Google. Tidak apa-apa. Ini kan era namanya era digitalisasi. Jadi kalau kita mencari dari Google sebenarnya tidak ada yang salah, ya. Sah-sah saja. Yang penting sumbernya jelas. Oh ya, usaha juga. Ada lagi selain La Ikram pengertian dari animasi? Saya Pak Guru. Siapa? Angel Pak Guru. Oh, Angel. Ya, gimana Angel? Animasi adalah kumpulan gambar yang dibuat untuk menghasilkan sebuah gambar yang bergerak. Oke, dari Angel. Oke, itu ya dari kalian. Pak Guru anggap. Masih ada lagi? Kalau tidak ada Pak Guru lanjut. Oke, Pak Guru lanjut ya. Jadi apa yang kalian katakan itu tepat ya. Kenapa tepat? Karena itu pendapat kalian ya. Pendapat kalian mungkin baca di Google juga. Ataupun mungkin pendapat kalian ya. Tetapi ketika pendapat itu diuji dan benar, artinya pendapat itu benar. Ya. Jadi ketika kita membuat satu tulisan dan pendapat itu benar, biasa pendapat itu yang digunakan. Prinsip dasar sebenarnya pengertian dari animasi itu simple sebenarnya, nggak usah panjang-panjang sebenarnya. Supaya membuat kita lebih memahami, sebenarnya animasi itu sebenarnya gambar yang bergerak, itu saja sebenarnya. Nah,
dari gambar yang bergerak ini, maka dikembangkanlah yang tadi itu, kalian punya pengertian-pengertian atau mungkin pengertian dari pakar-pakar ya. Oke, kita lihat ya pengertian dari animasi, dari Pak Guru ambil dari satu atau dua orang ya yang menyatakan tentang animasi, tidak perlu banyak-banyak, banyak juga nanti ya, terlalu banyak nanti kalian nanti catatannya banyak juga, terus kerjanya jadi banyak ya. Oke, pengertian animasi yang sudah Pak Guru buat ya, ini ya, jadi sesuai kata Laikram ya, animasi adalah gambar bergerak yang berasal dari kumpulan berbagai benda yang diatur secara khusus sehingga bergerak sesuai dengan jalan ya yang ditentukan pada setiap hitungan waktu. Objek yang dimaksud adalah gambar manusia, tulisan teks, gambar binatang, gambar tumbuhan ya, bangunan dan sebagainya ya. Jadi memang kumpulan dari beberapa benda itu artinya misalkan yang kayak tadi sudah disampaikan ya, tentang apa mungkin tulisan, mungkin binatang ya, atau gambar manusia, gambar binatang yang memang disusun ya dan diatur supaya bisa bergerak nantinya ya. Nah, itu prinsip dasarnya, awal mulanya animasi ya. Nah, animasi ini kan berkembang juga nantinya ke depan. Nanti kita akan bahas lagi ke depannya. Tapi prinsip dasarnya memang adalah gambar bergerak ya. Nah, gambar apa yang bergerak tadi sudah disampaikan adalah gambar, misalkan ada gambar manusia, gambar tulisan ya, gambar binatang ya. Itulah disebut gambar ya. Jadi jangan kalian mengambil opsi di luar gambar. Kalau gambar batu ya gambar batu, ada tulisan gambar ya. Nah, ada juga orang juga mendefinisikan bahwa hasil dari pemrosesan gambar tangan menjadi gambar bergerak ya, yang terkomputerisasi. Ya, ini berbicara tentang animasi zaman sekarang. Animasi zaman sekarang memang biasanya dibuat dengan gambar tangan ya dan digerakkan secara komputerisasi. Jadi memang dua prinsip dasar ini yang mendasari tentang pengertian animasi. Yang pertama, pengertiannya berdasarkan pembelajaran atau ketika masa lampau animasi itu dibuat. Dan yang kedua, ketika saat ini animasi itu dibuat juga ya. Lalu ya, ketika membuat animasi ini ya, animasi tangan ini ya, itu dulu juga mereka buat animasi ya menggunakan kertas sebagai bahan dasar. Kenapa kertas? Kertas atau plastik ya? Kenapa? Karena zaman dulu ya belum terkomputerisasi, jadi mereka mulai menggambar manual, lalu mereka mewarnai juga ya. Nah, kalau sekarang ya, sekarang sudah terkomputerisasi. Jadi sayangnya Pak Guru mau putar video, cuma videonya tadi pagi Pak Guru belum sempat dapat ya. Kalau di perangkat Pak Guru di ini ada sih, cuma besar. Nanti nguploadnya yang Pak Guru yang setengah mati ya. Coba Pak Guru coba cari ya lagi ya. Oke, Pak Guru coba cari tapi belum dapat juga ya. Nanti coba nanti di sesi selanjutnya, pertemuan selanjutnya Pak Guru buat supaya kita bisa nonton ya. Jadi zaman dulu tuh Walt Disney ya, mereka buat animasi menggunakan plastik ya, plastik dan kertas. Sayangnya sabar ya Pak Guru, coba ngecek lagi. Oh, coba ada nih kayaknya nih. Coba.
Pak ya. Sabar ya. Walt Disney-nya yang mana ini? Aduh. Ya, tunggu ya. Sabar sebentar ya, coba guru aja. Sayang sekali di YouTube ini ya. Nggak Pak Guru nggak dapat ini. Oh, kurang. Oke, nanti aja ya untuk videonya Pak Guru udah ngecek di YouTube belum dapat. Nanti coba Pak Guru upload di channel Pak Guru supaya nanti kalian bisa nonton ya. Oke, nah sejarah animasi ini ya pertama kali ya kita bisa lihat di lukisan dinding goa ya. Nanti kalian coba cari di mana dinding goanya ya. Nah, di situ juga terdapat gambar-gambar binatang yang dilukis ya. Dengan memiliki kaki ditumpuk ya. Jadi ketika kaki ditumpuk, jadi terlihat seperti sedang bergerak ya. Ini awal-awal waktu animasi itu mereka mulai tahu bahwa ternyata ada gambar yang kelihatan bertumpuk ya. Dan biasanya kalau kita perhatikan ya, animasi yang bergambar ini juga kalau kalian nanti coba searching di YouTube ya, ada animasi yang kalau kita perhatikan di zaman dulu di zaman Mesir kuno ya, itu ada gambar-gambar yang terpampang ya. Sayang sekali di sini juga nih ya. Aduh, nggak ada juga ya. Pak Guru udah ngecek lagi di YouTube ini baru ya. Tapi nanti Pak Guru kasih nonton ya. Kita lanjut saja ya. Nah, ketika abad 19 ya, Bahar ya. Ketika abad 19 ya, ada namanya alat animasi yang digunakan ya. Alat animasi yang digunakan itu namanya ya taumatrop. Taumatrop ya. Taumatrop ini ya nanti coba kalau kalian coba Pak Guru kasih linknya ya, karena memang tugas kalian akan buat taumatrop nanti nih Pak Guru suruh ya. Oke, ada nih ya. Sekalian cara membuatnya ya. Sabar Pak Guru kasih ngelingnya ya, tunggu. Karena tugasnya nanti kalian akan membuat taumatrop dan teman-temannya. Nah, gimana taumatrop ini? Nah, kita nonton dulu taumatropnya ya. Oke, sabar ya. Oke, kita nonton dulu. Oke, kita nonton tentang taumatrop. Cara pembuatannya ya, tapi taumatrop kayak gini ya. Bisa dilihat ya? Apa bisa lihat tentang taumatropnya? Bisa, Pak Guru. Ya? Bisa, Pak Guru. Bisa, Pak Guru, bisa. Oke, dilihat taumatropnya nih ya. Ini alat pembuatan animasi. Jadi animasi itu gambar bergerak ya. Jadi kalian harus kembali ke basic dasar. Nah. Ini pembuatan taumatrop di mana kita akan membuat animasi singa ini akan berada di dalam kandang. Jadi ada dua gambar di sisi bagian belakang singa, sisi bagian depan kandang ya. Lalu nanti kita ikatkan tali. Nah, ketika kita ikatkan tali, kita akan putar dia. Kita perhatikan lagi gimana proses pembuatan ini ya.
untuk Anda yang punya potensi cukup melatih 30 menit setiap hari. Nah, ini terapinya di rumah aja loh. Ini terapinya seperti terapi dari fisioterapi. Bukan masalahnya ya, kalau di seperti ini nggak mungkin kita menjadi terapi sendiri karena saya sama pasti ngantri. Oh ya, ini ada di terapi Korea yang membantu melancarkan. Ya, jadi itu taumatrop ya. Taumatrop ya. Jadi Iya, Pak Guru. seperti gitu taumatrop ya. Lalu kita akan lihat lagi yang namanya penaskop ya. Penaskop seperti gimana? Ya, kita lihat lagi penaskop ya. Penaskopnya seperti gimana? Sabar ya. Oke, penaskop akan kita lihat ya, seperti Pak Guru share screen lagi untuk supaya kita tahu penaskop seperti gimana. Ya. Oke ya. Kita nonton lagi penaskopnya. Oke ya, penaskop. Sabar ya. Oh, Pak Guru salah share screen ya. Tunggu. Kita lihat yang pertama penaskopnya. Tunggu ya. Penaskop. Oh, penaskop Tribute to Joseph. Sabar ya. Kita lihat lagi penaskop seperti gimana ya. Supaya kalian tahu ya. Penaskop. Oke. Oke, penaskop seperti gitu ya. Kita lihat Pak Guru play. Nah, model penaskop ya sesuai dengan gambar ya. Dia berputar seperti jam ya. Nah, ini contoh penaskop ini. Jadi ketika diputar gambarnya kelihatan bergerak ya. Agak patah-patah ya, lambat ya. Nanti coba kalian lihat ya tentang penaskop di internet. Jadi ini merupakan gambar yang disusun ya. Disusun dengan gerakan yang berbeda ya. Misalkan ada 10 gambar, gambarnya disusun dengan gerakan yang berbeda. Nah, ketika diputar, maka gambar itu akan berpindah ya dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga menimbulkan gerakan ya. Nah, itu penaskop ya. Lalu ada juga yang namanya zoetrop. Zoetrop ya. Zoetrop ini juga merupakan alat untuk ketika seseorang melihat gambar itu bergerak ya, zoetrop. Nanti kalian bisa lihat di internet. Lalu ada namanya prasinoskop ya. Nah, untuk saat ini Pak Guru akan memberikan kalian tugas ya. Nanti jangan lupa di rumah tugasnya tugas mandiri karena tidak bisa berkelompok ya. Karena COVID juga ya. Nanti kalian di rumah buatlah ya alat alat animasi taumatrop dan peniskistokop ya, di internet ada. Nah, ketika sudah dibuat, jangan lupa ya divideokan ketika kalian putar itu bendanya ya, divideokan. Begitu pula juga dengan peniskistokop ya, diputar videonya. Nanti kalian kumpul nanti di KBM kita ya. Di room KBM kita nanti kalian kumpul, nanti Pak Guru bikin situ, nanti kalian kumpul ya. Jadi untuk tugas awal ya, nanti kalian buat taumatrop dan penakistop ya.
Oke, lalu kita lanjut ya. Ada beberapa jenis animasi ya. Nah, sesuai dengan teknik pembuatannya. Yang pertama itu teknik animasi stop motion ya. Teknik animasi stop motion ini biasanya juga kita sebut juga dengan teknik clay motion ya. Karena dalam perkembangannya menggunakan tanah liat sebagai objek yang digerakkan. Nah, Pak Guru mau tanya, adakah tidak yang pernah nonton tentang animasi stop motion? Ada yang pernah nonton animasi stop motion? Oh, itu yang Animasi foto-foto itu Pak Guru. Ya, Kenapa, tepat Guru? sekali. Animasi stop motion itu menggunakan Foto yang foto. digabungkan dengan Ya, durasi pendek tuh. tidak juga. Animasi stop motion itu sesuai kebutuhan, ya. Bisa panjang, bisa pendek, ya. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi misalkan kalian mau buat animasi stop motion, ya, yang bersifat misalkan mau untuk ucapan ulang tahun, ya, atau mungkin apa ya, menyatakan kesalahan, bisa menggunakan animasi stop motion ya. Nah, sayangnya kita nggak bisa nonton ya. Dalam artian materi yang Pak Guru ingin sampaikan tentang animasi stop motionnya ya, ada yang bagus ya, yang ketika kita nonton bisa menggugah kita. Pak Guru cari di internet tidak dapat dia ya, yang Pak Guru tuju linknya. Nah, tapi nanti akan Pak Guru kasih nonton di pertemuan selanjutnya ya. Nah, animasi stop motion ini juga ya membutuhkan penyimpanan data yang besar. Kenapa? Karena kita menggunakan teknik foto, cecat ya. Nah, lalu foto yang dihasilkan pun juga harus foto yang berkualitas tinggi sehingga ketika dibuat ya gambarnya tidak pecah ya. Lalu di animasi stop motion ini juga ya kita membutuhkan banyak gambar ketika kita membuat ya. Misalkan kita membuat video yang durasinya katakanlah 3 menit atau 3 sampai 10 menit supaya kelihatan halus atau smooth, kita bisa sampai membutuhkan 5.000 foto. 5.000 foto. Ada yang sudah pernah foto sebanyak 5.000? Belum. Cewek-cewek banyak kayaknya Pak Guru. Belum. Ada yang sudah pernah foto sekali satu hari, bukan satu hari sih, maksudnya 1 jam foto 500 foto? Belum Pak Guru. Belum juga, belum ada yang pernah foto 1 jam atau 2 jam 500 foto. Sudah. Ada yang sudah 2 jam 500 foto. Angel. Angel, luar biasa Angel ya. 500 foto. Tidak, Pak Guru. Astaga. Ya, kalau kita bertemu secara luring atau secara langsung, pasti Pak Guru akan suruh kalian memotret sebanyak 500 foto ya dalam waktu 2 jam ya. Dan pastinya harus kelompok ya. Kenapa? Karena supaya perangkat kalian tidak penuh, jadi mungkin bisa berganti perangkat ya, nanti di copy ke komputer ya. Itu untuk animasi stop motion ya. Nah, lalu di animasi stop motion juga ya, ini juga gambarnya enak, kita bisa ambil apa saja objeknya, misalkan bisa boneka, bisa daun, bisa batu ya, bisa sepatu juga ya. Ada yang pernah nonton animasi stop motion sepatu jalan? Belum ada yang pernah nonton kan sepatu berjalan animasi stop motion? Sudah Pak Guru. Pernah Pak Guru. Pernah ya, contoh Pak Guru kasih kita nonton dulu animasi stop motion tentang sepatu jalan ya. Pak Guru coba share ya, supaya ada gambaran buat kita. Oke ya. Video foto horor. Sabar ya. Pak Guru klik linknya dulu ya. Klik linknya dulu baik, baru kita nonton ya.
tentang sepatu stop motion ya. Oh. Kelihatan nggak ya share screen-nya Pak Guru nih? Nggak ya? Nggak kelihatan ya? Tidak, Pak Guru. Oh. Kalau tadi ada, tiba-tiba bilang. Kalau ini? Lagi loading gambar Pak Guru. Lagi loading. Sudah Pak Guru, sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Ya, ini stop motion ya. Jadi stop motion yang paling simpel itu. Daripada ini ya. Bingung-bingung kasih gerakan sepatu saja ya. Nah, itu stop motion. Ada juga stop motion yang dibuat oleh Pak Guru lupa. Jadi produksi dari mana tuh? Setiap kali mereka buat itu biayanya 5 jutaan, 4 sampai 5 juta ya. Videonya ada di Pak Guru sih. Cuma cari-cari di internet tadi nggak dapat ya. Jadi potensi untuk buat animasi stop motion dengan biaya yang luar biasa mahal ya, sangat berpotensi sekali. Jadi kalau kalian bisa mengasah diri dalam pembuatan animasi stop motion ya, sangat bagus ya. Oke, selain animasi stop motion ada juga ya animasi tradisional. Ya, animasi ini yang zaman dulu nih, pengerjaannya menggunakan plastik seluloid ya. Nah, plastik seluloid itu transparan seperti ada pada gambar ya. Kalau kalian perhatikan di gambar sebelah kanan ya. Jadi plastik seluloid ini digambar pertama di gambar yang satu, misalkan gambar orang satu. Terus ketika ada objek yang kedua di sampingnya dia, maka harus digambar di plastik seluloid yang baru, tidak bisa menimpa dia atau tidak bisa lengket dengan plastik seluloid ya yang pertama. Jadi harus dibuat di plastik seluloid yang kedua. Sama juga untuk pengerjaan selanjutnya di gambar selanjutnya harus menggunakan plastik seluloid yang ketiga ya. Nah, itu juga kalian bisa nanti praktekkan juga ketika menggunakan kertas ya. Kalau kita menggunakan kertas, kebetulan di sekolah juga mudah-mudahan alatnya juga masih bagus. Di sekolah kita punya meja gambar yang di bawahnya ada lampu ya. Ada lampu, nanti kita gambar beberapa kertas bisa ditimpa ya, kita bisa timpa, bisa diciplak dalam artian bahwa ketika gerakannya ini ke sini untuk bergerak sedikit ke sebelah, kita bisa menggambar dia agak ke samping ya. Lalu ada juga yang namanya ya, ada yang namanya animasi komputer ya. Ini animasi komputer ini ya, jadi semua dikerjakan di komputer. Ya, mulai dari gambar, mulai dari efek ya, mulai dari gerakan, semua dibuat di komputer ya. Ini animasi komputer ya. Animasi ini biasa dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar yang ini ya, yang sudah mahir ya kerjanya, jadi tidak perlu lagi mengerjakan di dalam kertas, jadi sudah langsung otomatisasi di komputer. Misalnya contoh kayak sekarang ini Walt Disney ya, udah terkenal sekali, Pixar ya, mengerjakan animasi langsung ke komputer. Jadi mereka memang butuh orang yang satu pandai menggambar, kedua punya ide inspiratif ya, inisiatif juga untuk membuat suatu produk ya. Nah, jadi ada 3 jenis-jenis animasi yang kalian untuk saat ini Pak Guru sampaikan. Sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali. Cuma untuk saat ini Pak Guru ambil 3 saja. Yang pertama animasi stop motion, kedua animasi tradisional, ketiga animasi komputer ya. Lalu selanjutnya ya, kita akan lihat bahwa berdasarkan karakter-karakter yang tadi dibuat dalam animasi ya, itu dapat dibedakan beberapa jenis ya. Jadi ada beberapa jenis karakter animasi yang dibuat ya. Yang pertama tuh animasi stop motion yang tadi sudah Pak Guru sampaikan ya. Nah, teknik animasi ini ditemukan oleh Blackton sekitar 1906 ya.
Jadi dia dulu pakai yang namanya apa? Tanah liat ya. Nah, contoh kayak film animasi stop motion, ada yang pernah nonton film Sound the Ship? Nonton Pak Guru. Sound the Ship itu merupakan film animasi stop motion. Kenapa animasi stop motion filmnya? Ya, karena animasi stop motion itu merupakan animasi atau gerakan dari suatu objek yang sifatnya patah-patah. Ya, sifatnya apa? Patah atau tidak halus ya, pergerakannya patah ya. Jadi ada sedikit jeda. Itu yang disebut dengan animasi stop motion ya. Contoh seperti tadi ya, contoh yang kalian lihat bahwa ketika sepatu itu bergerak ya, bergerak maju, terlihat bahwa ya videonya patah ya, tidak mulus ya, tidak lancar ya. Itu animasi stop motion. Zaman dulu menggunakan tanah liat ya. Kalau zaman sekarang sudah variatif ya. Bahkan sudah memakai yang namanya mainan anak-anak TK. Ada yang tahu? Play-Doh. Ya? Lego. Bukan. Ini sudah namanya clay. Kalau zaman dulu namanya tanah liat, mereka pakai tanah liat. Zaman sekarang clay. Tahu anak TK, jadi mereka bisa bentuk-bentuk gitu, ya. Itu clay ya. Sudah ada di depan ini. Plastisin. Ya. Bisa. PlayStation 4. PlayStation itu beda lagi loh. Ya. Play Store. Plastisin bisa juga ya, dia lentur ya. Lalu yang kedua, karakter tentang animasi, yaitu karakter animasi yang bersifat 2 dimensi ya. 2 dimensi ini seperti animasi yang sering kita nonton ya, animasi kartun ya. Jadi film-film yang sifatnya lucu ya. Jadi kalau kita perhatikan itu seperti film Tom dan Jerry ya. Seperti Tom dan Jerry itu 2 dimensi ya. Dan sifatnya lucu. Lalu yang ketiga ya, karakter animasi yang ketiga itu ada animasi 3 dimensi ya. Mungkin kalian juga sudah tahu animasi 3 dimensi, mungkin seperti nonton Final Fantasy, atau ada yang tahu lagi film animasi 3 dimensi yang lain? Cars, Pak Guru. Siapa? Game saja Pak Guru, Resident Evil. Boboiboy Pak Guru. Iya. Animasi 3 dimensi ini merupakan pengembangan dari animasi 2 dimensi ya. Jadi ketika kita lihat video animasi 3 dimensi itu terlihat lebih nyata atau hidup ya. Kalau kalian nonton 2 dimensi dengan 3 dimensi kan bisa rasakan bedanya ya. Kalau 3 dimensi dia ada tinggi, ya, ada lebar, ya. Terus ada apa lagi? Ada yang tahu? Animasi 2 dimensi tinggi dan lebar. Kalau animasi 3 dimensi tinggi, lebar dan Panjang. Volume. Ada yang bisa tahu? Bervolume. Bervolume bisa memiliki kedalaman ya, bervolume. Oke, yang terakhir ya, pembahasan kita tentang animasi Jepang ya. Ini juga biasa disebut dengan anime. Ya, Pak Guru yakin kalian contoh dari film anime itu seperti Naruto ya. Seperti apa lagi? Death Note itu. Kenapa sampai Hunter. Oh, boleh. One Punch Man. Ada yang bisa tahu kenapa sampai animasi 2 dimensi dengan animasi Jepang itu dibedakan? Karena Jepang lain. Ya, Segi grafik. segi grafik bagaimana? Dibedakan dari segi grafik. Ya, efek. Efek. Oke, ada lagi. Tempat pembuatannya Pak Guru. Tempat pembuatan. Oh, yang satu di rumah, yang satu di dapur, yang satu di kamar gitu ya. Ya, salah satunya yang tadi ya, grafiknya juga beda. Memang terlihat grafiknya beda dari mana? Dari proses pewarnaan ya. Kalau kalian perhatikan di anime itu proses pewarnanya lebih
hidup ya dibanding dengan yang animasi 2 dimensi ya. Nah, proses pewarnaan di anime ya dia memang terlihat beda. Makanya dibedakanlah yang namanya animasi 2D dengan animasi Jepang ya. Memang kalau kita perhatikan secara seksama, animasi atau anime terlihat kayak macam animasi 2 dimensi. Tapi kalau kita lihat lagi secara seksama, memang porsinya seperti 2 dimensi, tapi dia juga ada yang bervolume. Ya, ada yang bervolume. Gimana cara lihatnya? Jadi bervolume itu ketika kita lihat dari bentuk arsiran, posisi arsirannya, ya. Jadi terlihat lebih seperti 3 dimensi. Padahal memang dia basic dasarnya adalah 2 dimensi, ya. Namun teknik pewarnaan dan pengerjaannya memang berbeda dibanding dengan yang 2 dimensi, ya. Nah, itu yang bisa Pak Guru sampaikan untuk materi saat ini. Sebenarnya ada materi terakhir tentang konsep prinsip dasar pembuatan animasi, ya. Lalu sebenarnya Pak Guru juga harus menyampaikan bahwa ada 12 prinsip dasar animasi, ya. Cuma terlalu panjang nanti, ya. Dan Pak Guru rasa bahwa di sesi selanjutnya, ya, nanti Pak Guru siapkan tentang video yang kalian nonton, coba Pak Guru upload, dan yang tadi Pak Guru sampaikan tentang video di Mesir, lalu tentang stop motion yang pengerjanya dibayar 4 juta sampai 5 juta ya hasilnya ya. Nanti berikutnya nanti kita nonton lalu kita analisa ya. Tapi yang Pak Guru ingin sampaikan sebelum pertemuan ini berakhir, tugas yang tadi Pak Guru sampaikan ya, di rumah buatlah apa? Taumatrop dan pena. Ya, tugas kalian adalah buat taumatrop dan pena kistokop. Apa itu tugasnya Pak Guru? Kita foto dulu. Ya. Jika sudah buat, jangan lupa nanti difoto hasil karyanya, lalu divideokan taumatropnya, ya. Taumatropnya dengan pena kistokop, divideokan 2 saja. 2 saja dulu, ya. Nah, setelah divideokan, nanti kalian punya YouTube kan? Kalian ada Gmail kan? Punya. Oke, nah, punya Pak Guru. Pak Guru sarankan nanti diupload untuk tugas kalian taumatrop dan penatiskop di YouTube kalian. Nanti tugasnya itu kalau sudah selesai, link YouTube kalian itu dikirim ke Pak Guru. Nanti Pak Guru nonton saja ya. Nonton saja video yang kalian buat. Kenapa? Pak Guru sarankan taruh di YouTube ya. Jangan begitu, kalian bisa ya menyimpan ya apa-apa saja yang kalian kerjakan. Jadi itu merupakan historical dari aktivitas kalian ketika bersekolah ya. Lalu kenapa di YouTube juga? Dengan begitu bisa menumbuhkan jiwa YouTuber kalian dalam berkarya ya. Jadi menumbuhkan jiwa YouTuber kalian dalam berkarya sehingga juga membantu ya adik-adik kelas kalian yang nantinya akan mencari materi, mencari bahan, melihat contoh ya. Jadi mereka bisa melihat apa yang kalian kerjakan dan dikembangkan ya. Gitu. Jadi jangan lupa tugasnya buat taumatrop dan pena kistokop diupload di YouTube ya. Ya, lalu untuk gambarnya nanti dikirim, tapi nanti Pak Guru siapkan ini dulu wadahnya ya untuk dikirim supaya lebih mudah ya. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya. Tapi yang Pak Guru ingin sampaikan bahwa ya tugasnya kan dikumpul hari apa Pak Guru? Tugasnya dikumpul hari apa? Nah ini Pak Guru mau bicara ini. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Jadi tugasnya ini kan kita kan, halo masih ada yang mau bicara?
Sudah tidak? Pak Guru bicara dulu ya. Oke, jadi 2 minggu ke depan ya, harapan Pak Guru tugas kalian sudah jadi semua karena waktu kita lama. Nah, yang Pak Guru ingin sampaikan juga ya, untuk pembelajaran kita, pembelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi ya, sewaktu-waktu Pak Guru akan mengalihkan jam pembelajaran kita ya, baik itu mungkin misalkan siang atau malam pun juga ya. Nanti tinggal kalian lihat di grup saja, atau ya mungkin saran Pak Guru kita nanti Pak Guru buat grup kah supaya lebih mudah. Lalu yang ke selanjutnya ya, untuk materi kita juga ya, tidak hanya perubahan pada jam ya atau waktu atau hari, bisa juga Pak Guru akan geser juga pertemuan kita per minggu. Ya, kita bertemu per minggu, ya, dan jam bisa berubah juga ya. Jadi materi yang Pak Guru sampaikan supaya cepat kalian paham dan mengerti ya. Dan jangan lupa bukan karena hanya kita secara online begini tidak ada tugas yang prinsipnya praktek, tetap akan ada tugas yang prinsipnya praktek yang nanti kalian kerjakan, ya. Dan literaturnya juga Pak Guru akan kirimkan kepada kalian sehingga dalam pengerjaan nanti tugas kalian itu tidak mengalami kesulitan ya, dan bisa dikerjakan dengan cepat, dengan maksimal, optimal, disiplin dan bertanggung jawab. Oke, untuk materi kita untuk hari ini Pak Guru anggap sekian saja. Sebelum menutup, ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan? Pak Guru. Tidak ada. Tidak. Pak Guru, saya. Ya. Ini nanti proses pembuatannya kita video kah? Baru diupload ke YouTube toh? Ya, kan ada 2. Yang pertama adalah taumatrop dan peniskistoskop ini kalian buat. Setelah buat, kalian foto hasilnya tank. Misalkan kan ini contoh yang ada di layar ini tentang ayam yang sebelah kanan. Bulatan sebelah kanan ayam, di baliknya apa sarang, ya di foto pertama ayamnya, nanti balik lagi baru foto sarangnya, paham ya? Paham. Lalu peniskistoskop di foto lagi treng ya, setelah difoto nanti itu juga akan dikirim ke Pak Guru ya. Lalu setelah itu kalian akan buat video ya, merekam pergerakan daripada taumatrop dan peniskistoskop. Seperti begitu. Masih ada yang belum paham? Sudah paham Pak Guru. Oke, sudah paham ya. Sudah Pak Guru. Nah, perhatikan ya. Dalam pembuatan taumatrop juga tidak harus berbentuk bulat. Ya. Tidak harus berbentuk apa? Lingkaran. Bulat. Bulat atau lingkaran ya. Kalian kreasikanlah bentuknya seperti apa? Mungkin persegi 6 ya, persegi 5, coba dikreasikan ya. Supaya terlihat lebih bagus ya. Lalu peniskistoskop ya, bisa juga ya untuk bagian ujung-ujungnya nih, nggak usah terlalu bulat juga nggak apa-apa ya. Coba kalian kreasikan selama 2 minggu, masih punya banyak waktu, bisa berkarya lebih bagus lagi dan bisa menghasilkan nilai yang terbaik ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum berakhir? Sudah. Sudah ya. Oke. Sudah, kalau sudah berakhir jangan lupa setelah pertemuan kita kalian absen ya. Sudah tahu toh ruang absennya? Ya Pak Guru. Sudah Pak Guru. Oke, sudah, kalau sudah Pak Guru end meeting saja ya pertemuan kita pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas Pagi semua. Pak Guru. Pagi Pak Guru. Pagi Pak Guru. Pagi.